Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, anang subur SKM MPH. Ya cak nang muslim gaul. Kita lanjut ya bro. Tentang membahas kematian. Bahwa episode kemarin kita sudah membahas bahwa manusia dihadirkan di dunia itu melalui kandungan, lahir, sampai dia dewasa kecil, sampai dia anak-anak dan dewasa, menikah dan akhirnya tua, penuaan dan meninggal. Ya, ada beberapa ayat yang Allah nyatakan seperti ini. Al-Waqiah, kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Artinya sistem yang Allah buat itu sangat kuat. Faktanya, raja mana, presiden mana, menteri mana, ilmuwan mana, orang yang pandai mana, bisa di alam dunia ini atau dimensi alam dunia ini kekal abadi? Nggak ada. Tidak ada. Sejak Nabi Adam dan mungkin sampai kiamat. Karena sistem itu Allah buat seperti ini. Jadi begitu alam dunia itu terakhir, ruh dicabut, terjadi kematian. Nanti kita bahas bagaimana Allah mencabut roh dan memasukkan ruh di dalam fisik manusia, alam barzakh. Itu penjelasan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini peristiwa kiamat baru kita masuk dimensi alam akhirat. Nah, lanjut. Nah, ini yang kita sudah bahas. Penyebab kematian yang kita ketahui selama ini bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa bunuh diri, bisa penuaan. Bro, begitu ya bro ya. Benar cak. Lanjutkan bro. Ya. Kalau menurut saya gimana bro? Gini cak. Iptek abad 21 gini cak. Tubuh fisik manusia itu disusun oleh sistem. Sistem disusun oleh organ disusun oleh jaringan disusun sel, molekul, atom, partikel kecil dan energi kuantum, proton, neutron, elektron dan sebagainya itu ada semua ini. Unsur manusia, kelembagaan elektromagnet. Energi dari Allah itu yang di penciptaan manusia itu seperti ini. Menurut anatomi fisiologi, biokimia, kimia makanan, menurut ilmu fisika, kimia, biologi, persis seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat teori kematian sel tubuh, teori bintik hitam, dan teori radikal bebas. Ini 3 teori kematian yang terpopuler di Iptek abad 21 secara alamiah. Bahwa manusia itu pasti mati. Pasti mati. Mau tidak mau dia meninggalkan dunia. Fisiknya hancur, maka rohnya akan dicabut oleh Allah SWT melalui malaikatnya. Nah, ini salah satu teori kematian sel. Ini dimensi alam ruh, masuk ke dimensi alam kandungan, maka sel yang tumbuh lebih banyak daripada sel yang mati. Sangat banyak sekali. Sampai pada titik kelahiran manusia, sel tumbuh lebih banyak daripada sel yang mati. Mungkin sekitar umur 30 atau 50 umat manusia di abad-abad sekarang ini. Ini dimensi alam dunia ya. Sel yang tumbuh itu hampir sama dengan sel yang mati pada usia segini. Tapi orang yang tidak mampu memelihara kesehatan yang baik, mungkin dia akan cepat meninggalnya. Mungkin di bawah 70 tahun dia sudah meninggal. Tapi yang pandai memelihara kesehatannya umur 70 tahun, 80, 90 baru mereka meninggal dunia atau wafat masuk ke dimensi alam barzakh. Disinilah proses sel yang tumbuh itu lebih sedikit daripada yang sel yang mati. Ini teori kematian sel. Nah, jelas bahwa mati dengan teori kematian sel ini pasti terjadi. Nah, lebih lanjut, saya menjelaskan bahwa tubuh manusia itu kurang lebih 60 triliun sel. Bisa mengendalikan? Sepertinya sulit. Kerusakan sel itu ada yang bisa diperbaiki tapi juga tidak. Ada yang bisa diperbarui sehingga kematiannya lebih cepat, kematian sel itu. Demikian kita lanjutkan nanti episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.